Masih di Indonesia Industry Outlook 2022 dan sekarang kita masuk ke sesi yang ke-6 dengan tema Channel Innovation Boom. Dengan pembicara Bapak Adi S. Lukman, Ketua Umum GAPMI, dan Bapak Yongki Susilo, Staf Ahli Hipindo, serta akan dipandu oleh moderator Bapak FM Sidarta, Managing Partner of Trade Marketing Indonesia. Sebelumnya, mari kita saksikan video riset untuk industri FMCG dan retail. Pandemi COVID-19 membawa perubahan besar di berbagai industri. Para pemain industri harus mampu mengambil langkah strategis untuk memenangkan persaingan di tahun macan ini. Berdasarkan hasil survei Inventur Alvara, semua retail akan berlomba-lomba membuka toko sedekat mungkin dengan konsumen. Sebanyak 86,4% responden mengatakan berbelanja di toko terdekat tetap menjadi memilih tempat berbelanja. Temuan ini semakin diperkuat dengan hasil riset kami yang lain, yaitu sebanyak 76,5% responden lebih memilih store yang lebih dekat dengan tempat tinggal meskipun koleksi produk tidak lengkap. Sementara itu, untuk produk makanan yang fresh dan mudah expired seperti makanan segar, buah, dan sayur, sebanyak 89% responden lebih memilih berbelanja secara langsung di toko offline. Lantas, bagaimana wajah industri FMCG dan retail di tahun macan ini? Siapa yang akan menjadi pemenangnya? Kepada Bapak FM Sidarta, Bapak Adi S. Lukman, dan juga Bapak Yongki Susilo, kami persilahkan. Selamat siang, Pak Adi, Pak Yongki, apa kabar? Sehat-sehat semuanya? Selamat siang, Pak Sidarta. Sudah booster dua-duanya, Pak? Sudah, Pak. Udah S1, udah booster. Tenang. Baik, Pak. Sehat-sehat, terima kasih, Pak. Terima kasih, senang sekali kita ketemu lagi, Pak ya. Pak, ini mungkin langsung saja ke the heart of the matters gitu kan ya. Ini kan perubahannya yang di pandemi ini kan riset bulan Desember ya, kita lihat kondisi yang berubah dahsyat gitu ya. Nah, ini sebelum nanti kita bicara mengenai purchase-nya gitu ya. Dari sisi consumption seperti apa nih Pak? Boleh dikasih outlook-nya gitu ya. Dan kemarin selama pandemi ini seperti apa dan kemudian kira-kira akan seperti apa ke depannya? Silakan Pak Adi. Oke, baik. Terima kasih Pak Sidarta. Jadi ini event yang cukup bagus, cukup luar biasa ya. Kalau dari FMCG memang khususnya di industri makanan dan minuman, kelihatannya sejak Q3 kemarin tahun 2021 perkembangan positif sekali, meningkat, dan bahkan saya didukung juga oleh riset retail, nanti mungkin Pak Yongki bisa lebih detail, menunjukkan bahwa hampir semua produk kategori positif pertumbuhannya, dan industri mamin juga cukup bagus pertumbuhannya, setelah positif sekitar 3-4 ya, mungkin belum final ya, tapi jauh lebih bagus dibanding tahun lalu. Demikian juga utility di industri juga cukup meningkat, di mana yang parah itu tahun 2020, kemudian 2021 itu sudah cukup membaik di atas 70% lebih, meskipun belum kembali normal Pak. Normalnya harusnya di atas 80. Pertumbuhan pun biasanya kalau normal itu di atas 7-10%, tapi kita masih dalam recovery, proses recovery, tapi trennya cukup membaik. Meskipun industri makan minuman itu punya banyak tantangan yang luar biasa selama pandemi itu, kita mengalami, kalau saya catat ada 5 krisis utama yang dialami oleh industri makan dan minuman seperti itu. Oke Pak, kalau sebelum masuk tadi ya, 5 krisis tadi itu kan ada berbagai macam jenis produk Pak.
Ya. Sampaikan angka total ya. Ada nggak ya, jenis produk yang menonjol justru pertumbuhannya justru luar biasa di tengah pandemi ini, Pak? Kalau dari sisi kategori produk, tentunya yang paling menonjol baik dari sisi penjualan, investasi maupun kapasitas produksi adalah produk berbasis dairy industri. Dairy industri ini luar biasa, investasinya pun juga meningkat luar biasa. Bahkan investor asing banyak masuk di sektor ini, sehingga tahun lalu itu investasi meningkat sekitar 45% dari sektor foreign direct investment, dan kebanyakan masuk di sektor dairy. Ini yang kelihatannya mungkin sekaligus sebagai kebutuhan selama pandemi, makanan yang bergizi, susu itu sangat dibutuhkan, dan tentunya ini menjadi gejala umum bukan hanya di Indonesia tapi di banyak negara, sehingga kita lihat juga supply chain di global ini ada sedikit tantangan juga karena memang produk-produk demikian sangat dibutuhkan. Di samping itu tentunya produk-produk yang untuk memenuhi kehidupan di work from home ya, jadi banyak sekali konsumen yang membutuhkan pangan-pangan yang dia masak sendiri, home cooking, bumbu-bumbuan, tepung-tepungan, minyak goreng kan, yang ribut sekarang minyak goreng kan, juga luar biasa. Nah, itu memang sangat dibutuhkan karena ternyata banyak orang yang kembali ke home cooking ya, setelah lama kita tidak masak sendiri, ternyata banyak sekali orang yang mulai masak sendiri. Nah, itulah dibutuhkan. Termasuk juga frozen food, karena dibutuhkan untuk bahan baku, untuk dimakan di rumah, paling tidak semi ready ya, untuk dikonsumsi di rumah, mungkin dengan proses sederhana, dengan towing, dengan masak sedikit, sehingga ini juga sektor ini cukup baik. Bumbu-bumbuan juga sangat mendukung. Seperti itu, Pak. Tadi sempat Pak mention soal 5 krisis itu apa aja tuh, Pak? Mungkin boleh sampai lihat outlook-nya ke depan seperti apa nanti ya. Jadi kalau kita lihat 5 krisis pertama itu tentunya krisis kesehatan ya, karena tahun 2020 awal kita pandemi, kemudian lanjutkan krisis ekonomi, Pak, karena beberapa kuartal kita minus, kemudian dilanjutkan krisis logistik. Itu sejak Q3 2020 itu masalah logistik sangat luar biasa, sehingga biaya logistik di dunia, bahkan seluruh dunia itu meningkat tajam 5-6 kali lipat biaya pengapalan, bahkan sulit nyari kontainer, sulit nyari kapal. Dan ini menjadi hambatan di dalam peningkatan perdagangan kita. Kemudian lanjut adalah sejak Q3 pertengahan tahun 2021 adalah krisis komoditi pangan, Pak. Karena harga komoditi pangan ini meningkat luar biasa dan bahkan ada yang sampai 60-70%. Kita lihat sendiri sekarang dunia ini resetting karena semua harga komoditi meningkat luar biasa. Nah, kemudian lanjut krisis yang kelima adalah antara pangan dan energi ini sudah sulit dipisahkan, sehingga terjadilah krisis energi di banyak negara dan harga energi juga meningkat luar biasa karena sekarang bahan pangan itu banyak dipakai untuk energi. Indonesia kita tahu sendiri CPO, kemudian di negara lain seperti di Brasil itu tebu itu untuk energi kebanyakan, di Korea, di China itu umbi-umbian, singkong dan lain sebagainya itu dipakai untuk energi. Jadi kita harus menentukan sekarang kebutuhan pangan dan kebutuhan energi itu menjadi sangat beririsan ya. Jadi kita perlu kebijakan yang tepat dari semua pemerintah antara pangan dan energi. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Wah, ini pengantar yang baik nih. Kita mulai dari krisis transportasi. Kita ke Pak Yongki nih. Pak Yongki gimana, Pak? Dua hal ya. Jadi yang pertama tentu saja adalah apa yang sedang terjadi, sudah dan sedang terjadi. Tadi sempat disampaikan bahwa ada orang lebih mencari retail yang lebih dekat ke rumah gitu ya, atau yang paling dekat adalah di laptop retailnya gitu ya. Nah, Pak Yongki sendiri melihat gimana nih, Pak, selama krisis ini terjadi dan mungkin kira-kira ke depan ini seperti apa? Silakan, Pak. Ya, baik. So, intinya kalau soal proximity itu sudah 10-15 tahun yang lalu ya. Retail di dunia itu memang pindah ke proximity karena orang sibuk dan istilahnya konsumer mencari convenience gitu loh. Makanya small store itu ataupun medium store dicari di sana. Jadi kalau yang big store itu mulai kehilangan daya tarik dan mesti punya magnet yang besar ya.
seperti itu. Jadi ini bukan karena pandemi, tapi memang sebelumnya sudah terjadi di sana, gitu ya. So intinya pandemi ini sudah akan berakhir. Jadi ini yang kita mau angkat hari ini. Kalau bisa Anda fokus bagaimana membangun kembali konsumsi dan ekonomi Indonesia dengan tantangan yang tadi Pak Adi udah utarakan ya, ada 5 di sana gitu ya. Jadi nggak perlu lagi mengingat soal pandemi gitu istilahnya ya. Karena pandemi sendiri 2 tahun itu juga up and down. Kita sengsara ataupun kita mengadakan perubahan drastis ketika kita di lockdown, nggak boleh keluar dan macam-macam, makanya nyarinya toko yang deket. Tapi begitu di lockdownnya dibuka, Anda udah kabur ke Alam Sutra makan, ke Bogor, ke Bandung, ke Sentul, macam-macam gitu istilahnya. So intinya ini Omikron sesuatu yang juga mungkin kita lihat di negara lain sudah dibuka ya, border semua, jadi dianggapnya ini flu biasa. Indonesia saja yang ketat karena kita mau mengadakan G20, B20, jadi kita harus clear di sini, bersihkan total gitu ya. Jadi ada sedikit PKPKM dilainkan sedikit, memang nggak ada lockdown. Jadi kita akan lancar, mudah-mudahan. Saya sangat berharap Lebaran tahun ini akan bagus. Jadi kita prepare yang benar-benar bonus disiapin, oke? Karena itu penting, ya kan? Stok juga cukup di lapangan, gitu ya. Kalau tahun lalu Lebaran pas-pasan lah ya, biskuit habis tuh tahun lalu ya. Kongguan semua teman-teman tuh pada kehabisan biskuit di lapangan 10 hari sebelum Lebaran. Nah, mudah-mudahan tahun ini jangan sampai kehabisan gitu istilahnya ya. Makanya mudah-mudahan kita lihat di Jakarta sendiri Omikron sudah mulai flat, mudah-mudahan ya tahun minggu depan itu sudah mulai turun tanda-tandanya. Jadi ya sudah cepat selesai dah. Jadi teman-teman tadi Pak Adi juga katakan di data kita juga kita lihat makanan minuman tuh yang paling utama gitu loh. Makanya semua disingkirkan kan, masalah lifestyle, baju lah, kosmetik pada waktu kena lockdown gitu. Tapi begitu buka lockdown sudah pada keluar lagi, pada kosmetik lagi semua. Jadi udah pada ngangkat. Jadi mudah-mudahan tahun ini tidak hanya Mamin yang kencang, tapi juga personal care, kosmetik ya udah mulai kencang juga di sana gitu istilahnya ya. Jadi orang udah mulai keluar. Kalau kita di Zoom kan masih bisa pakai lipstick palsu, pakai itu gambar-gambar alis palsu gitu ya. Tapi kalau udah keluar kan nggak ada gitu istilahnya. Jadi mesti beneran. So buat saya sih exciting, tahun macan ini akan mudah-mudahan turn around. Memang banyak challenge tadi sudah diangkat, tetapi ya kita mesti cari solusi ke depan dan jangan lagi menganggap bahwa ini udah masih pandemi dan bicara soal perubahan-perubahan behavior. Buat saya tidak ada perubahan behavior, kita kembali ke behavior yang lama ya, karena cuma 2 tahun. Waktu di awal juga saya sudah prediksi bahwa ini cuma 2 tahun, nggak sampai puluhan tahun gitu ya. Korban-korban ini COVID ini juga nggak sebanyak zaman dulu ya, flu influenza Spanyol dan smallpox dan macam-macam gitu istilahnya. Jadi kita sudah dapat solusi lah. Jadi semua ayo fokus kembali bagaimana kita branding, activity, semua availability, visibility kita naikkan lagi gitu. Oke, Pak Yogi mungkin bisa dipertajam karena ini berarti kan buat beberapa perusahaan ya yang terlambat mengantisipasi ya pada waktu COVID datang, terus kemudian sekarang mereka baru mulai mengantisipasi, terus sekarang kondisinya balik lagi menghadapi kondisi yang sebelumnya. Nah ini dari sudut purchase ya, terutama apakah tema-tema misalnya kembali ya soal diskon, event gitu kan ya, demo itu akan kembali lagi perlahan gitu ya, atau ini akan jadi straightforward sehingga mereka juga harus mengerahkan sumber dayanya kembali ke physical stores gitu Pak, silakan Pak. Iya. Semua masih serba anxiety dalam hal Omikron ini juga ya, gitu istilahnya. Tapi kalau kita lihat keseluruhan kan cuma 5 hari, 7 hari maksimal lah, cuma sakit leher, semua sembuh lah. So intinya saya masih strong sekali. Jadi fokus pada aktivitas offline. Ya, nggak perlu online lagi karena online sudah mulai turun lagi di sana karena orang lebih senang keluar ke rumah, lantas belanja beneran dan belanjanya lebih banyak. Ya, kalau ke toko tuh belanjanya lebih banyak di sana. Makanya kita sudah lihat di sini bahwa fungsi daripada aktivasi di lapangan ini udah lama kan 2 tahun berkurang banyak gitu istilahnya. Ini mesti digerakkan lagi di lapangan ya supaya belanja lagi lebih banyak gitu istilahnya. Teman-teman mesti kreatif lagi, inovasi lagi di sana gitu ya. Jadi jangan cuma masalah digital saja karena digital tuh nggak ada impulse purchase gitu. So intinya fokus lagi pada inovasi lapangan gitu istilahnya ya. Karena manusia tuh emosi. Ya, kalau namanya belanja tuh kita harus angkat emosi dia. Kalau you belajar consumer behavior itu emosi tuh megang peranan besar sekali ya persentasenya.
dibanding dengan logika gitu istilahnya. Logika itu cuma di awal doang, soal harga doang di awal-awal, tapi begitu diangkat emosinya, waduh belanjanya luar biasa gitu istilahnya. Ya. Sampai nggak tahu harganya apa ya. Ya, kalau kan begitu, mereka nggak perhatian sama harganya gitu kan. Ya kayak kita laki-laki nggak pernah lihat harga kalau belanja. Itu hanya form ini Pak ya, pembicaranya 3 laki-laki semua Pak. Iya. Oke Pak, ada satu note nih. Saya masih dapat data terakhir itu tambahan tabungan kelas menengah itu masih terus meningkat ya. Ini kan 2 hal ya. Satu tadi soal anxiety ya. Plus tadi mereka kan pasti juga membaca dong segala macam berita seperti yang Pak Adi sampaikan tadi ya, segala macam krisis itu mereka absorb gitu kan ya. Jadi saya sih melihatnya ini personal opinion gitu ya, bahwa tabungan itu masih terus meningkat karena satu mereka masih khawatir gitu kan ya. Jadi mereka nabung gitu. Tapi yang di sisi yang lain kan kegagalan kita juga yang Pak Yongki bilang tadi ya, kegagalan kita juga untuk membuat orang mau spending gitu kan ya. Nah ini mungkin triks dari bapak-bapak berdua, mungkin Pak Adi gitu, supaya orang mau mulai spending lagi gitu, nggak ditabung Pak. Ya. Akan Pak? Oke, Pak Siddhartha. Jadi memang benar Pak, itu tabungan meningkat. Jadi, kalau kita lihat household consumption Indonesia, itu kan 57% berkontribusi terhadap PDB kita. Dan dari 57% itu sebagian besar sebenarnya disumbang oleh kelas menengah atas yang daya belinya, kemampuan belanjanya sangat tinggi sekali. Nah, pada awal pandemi memang kalau saya amati, kita belum tahu, belum ada pengalaman sehingga ketakutan luar biasa, mau belanja takut, mau keluar takut, mau spending takut, segala mau belanja bahkan ketakutannya. Tapi setelah kita beradaptasi selama setahun lebih, ternyata kelas menengah atas ini sudah mulai berani beradaptasi, mulai belanja, dan bahkan kalau kita mau beli mobil, mau beli elektronik itu sebagian harus antri itu mobil misalnya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kelas menengah atas tidak ada masalah di daya beli. Memang daya beli yang bermasalah di kelas menengah bawah. Nah ini yang sehingga pemerintah menunjang dengan berbagai BLT, dengan berbagai bantuan untuk UMKM dan lain sebagainya. Nah kelihatannya seperti itu. Tapi saya yakin seperti tadi dikatakan Pak Yongki, kita akan segera pulih karena memang emosional masyarakat itu sangat mendominasi di dalam keputusan belanja. Ya. Kalau sehingga saya ini mungkin saya coba share sedikit ya. Silakan untuk ngasih gambaran aja. Ya. Nah, kelihatan Pak ya, Pak. Ya, mungkin slideshow Pak. Terima kasih. Slideshow ya. Nah, tadi ini yang saya katakan kita mengalami 5 krisis ya selama itu. Ya. Nah, tapi setelah itu kita akan kembali ke normal. Saya yakin dengan Pak Yongki tadi mungkin satu visi satu misi dengan Pak Yongki. Logistik saya kira segera akan bisa diatasi, kemungkinan commodity price juga kemungkinan akan stabil, dan new normal adaptasi ini yang tadi katakan Pak Yongki, semua sudah beradaptasi sehingga mudah-mudahan krisis-krisis ini akan segera berakhir ya, Nah ini Pak, kalau saya lihat 3 perubahan konsumen tadi saya katakan. Memang yang paling utama adalah megashift itu adalah digital transformation, tapi memang khususnya untuk industri makan dan minuman dan mudah-mudahan industri yang lain. Ini poin 2 ini Pak, kita lihat. Meskipun hybrid atau digitalization, tapi pangan Pak itu tetap harus diproduksi, tidak bisa virtual Pak. Kita butuh sensasi makan, kita butuh experience, kita butuh mouth feel dan lain sebagainya. Nah, kita tidak bisa dengan metaverse kita ngincipin makan steak, makan tempe, makan tahu kan nggak mungkin. Nah, inilah keuntungan industri makanan dan minuman terus tumbuh ya. Nah, seperti itu Pak. Dan Indonesia Pak, ini didukung oleh 53% lebih generasi Z dan milenial yang literasi digitalnya tinggi, loyalitas rendah, dan membutuhkan new experience. Nah, inilah yang mendorong industri pangan kita terus berinovasi melayani generasi ini Pak. Dengan berbagai ini, digital itu hanya sebagai sarana, tidak bisa dipakai sebagai untuk menjual makan, sarana menjual, tapi tidak bisa. Tadi saya katakan harus makan ya makan, harus ada barang ya tidak bisa
merasakan, oh saya merasakan jus mangga, tapi dengan digital kan nggak mungkin Mbak seperti itu. Nah, itulah perubahan konsumen dan perubahan pasar yang menurut tadi Pak Yongki saya sejalan dengan pemikiran Pak Yongki. Ini harus didukung oleh industrinya harus efisien, harus sinkron cepat. Dan tapi tantangan di dunia supply chain makanan minuman, Pak, nasionalis proteksionisme ini sangat tinggi Pak sekarang. Jadi masing-masing negara gara-gara perang dagang kemudian dilanjut dengan krisis kesehatan dengan pandemi COVID. Ini nasionalis proteksionisme semakin lama semakin tinggi masing-masing negara, sehingga masing-masing negara semakin proteksi, dan kita butuh pemimpin dunia yang bisa membuat kolaborasi antar negara, Pak. Ini yang kita butuhkan. Nah, mudah-mudahan Indonesia dengan G20 presidensi ini bisa menjadi pendobrak untuk menghapus nasionalis proteksionisme yang sangat tinggi ini untuk memperlancar perdagangan antar negara. Inilah yang menurut saya harus diperhatikan. Mungkin stop dulu atau lanjut nanti. Satu lagi mungkin Pak, itu aturan pangan itu maksudnya gimana Pak? Oke. Jadi aturan pangan itu semakin ketat Pak sekarang. Masing-masing negara sekarang merubah aturan pangan, misalnya standar labelnya, standar keamanan pangannya. Dan baru-baru ini misalnya Eropa, China misalnya, per Januari ini merubah dengan CAC-nya merubah supaya semua industri pangan yang akan ekspor ke China harus terdaftar, harus bisa diaudit, kemudian labelnya harus sesuai dan lain sebagainya. Ini aturan yang berat. Di Eropa semakin zero tolerance untuk berbagai residu misalnya. Ini juga semakin lama semakin ketat, dan baru-baru aja terjadi beberapa residu dari bahan-bahan kimia itu harus menuju ke arah zero tolerance. Padahal belum semua negara mampu untuk mendeteksi itu. Nah, inilah tantangan industri pangan, Pak. Ya. Oke. Boleh ke Pak Yongki, Pak? Ya, oke, saya stop dulu ya. Sepertinya Pak Adi juga sepakat ya. Jadi bahwa akan terjadi transisi kembali untuk orang belanja offline ya, belanja ke toko ya. Karena perlu untuk merasakan sensasi ya. Benar. Bukan hanya makannya, tapi mungkin baunya, suasana dan lain sebagainya. Kalau Pak Yongki sendiri melihat berarti fungsi digital atau transformasi digital akan lebih banyak di sisi marketing gitu Pak ya, untuk membuat orang datang, bukan untuk proses belanjanya sendiri gitu Pak. Gini, jadi istilahnya itu nggak perlu diragukan lagi karena data sudah memperlihatkan kok sekarang sudah kembali ke offline semua. Jadi pertumbuhan di offline itu sangat bagus ya, sejak kuartal 4 terutama ya. Kuartal 3 itu kan pemulihan, kuartal 4 kencang. Jadi saya mengharapkan kuartal 1 ini kencang, cuma ya Omicron tetap juga ya pasti slow down. Takut ini saya makan luarnya takut gitu ya. So intinya tetap ngumpet dulu, nantilah Q2 kita keluar lagi, makan lagi, belanja lagi seperti itu. Pasti sip lah seperti itu ya, mudah-mudahan. Nah, teknologi itu dipakai untuk menciptakan convenient. Kalau cuma keren-kerenan digital, ya kan, hype gitu, itu nggak akan work. Ya itu cuma sementara doang, mungkin setahun, 2 tahun saja, boom, setelah itu turun. Ya, tetapi kalau diciptakan convenient, itu akan membantu kita. Tadi Pak Adi mengatakan bahwa supply chain itu udah ketat. Orang sekarang tuh nggak sabar kalau dia mau bilang hari ini mau beli A harus tersedia di sana. Nah, itu kan. Jadi intinya adalah tetap ya kita menggunakan teknologi untuk pengadaan di sana. Ya, ini yang kita minta ganti semua. Ya, kalau misalnya sekarang yang berubah cepat tuh saya selalu mention adalah di restoran, industri restoran. Kita kalau makan sekarang tinggal scan, pilih menu, semua tuh makanan datang sendiri. Kedua, kita bayar langsung, nggak perlu ke kasir. Nah, ini di retail ketinggalan gitu lihatnya. Di retail tuh masih ke kasir, disuruh ke kasir. Kenapa mesti ke kasir? Hanya mungkin kayak Family Mart yang nggak harus ke kasir. Itu istilahnya. Jadi harus gunakan teknologi. Saya juga selalu komplain soal e-payment ya, digital payment itu terlalu lama, stepnya 6 step. Kalau pakai cash itu cuma 2 step, bayar kembali pulang gitu istilahnya. Kalah, nggak akan populer. Saya yakin ini e-payment Indonesia nggak akan sukses besar gitu istilahnya karena convenience-nya nggak ditinjau. Hanya keren-kerenan saja pakai barcode semua dan dorongnya pakai diskon lagi. You tahu sendiri kalau namanya diskon yang menang itu konsumen. Itu selanjutnya si supplier sama si itunya nggak akan menang. Percaya saya. Dan si paymentnya pasti akan bangkrut satu persatu. You lihatin deh. Gitu. Ketika diskon itu udah nggak ada duitnya, pasti habis di sana.
gitu istilahnya. Jadi sekali lagi bangun ini harus punya core yang benar, gitu istilahnya ya. Jadi digital tuh dipakai untuk mempercepat, membuat convenience ya. Itu terjadi. Nah sekarang yang seru nih ya, kita bahas soal omnichannel. Semua pakai nama omnichannel. Nah mereka sendiri nggak ngerti omnichannel itu apa. Dibilang kalau punya online, offline tuh namanya omnichannel. Bukan, itu multi-channel, gitu istilahnya. Ya, jadi mesti coba dipelajarin lagi omnichannel itu apa. Omnichannel tuh tidak terbatas konsumen yang mengklaim kalau si A ini omnichannel, si B itu omnichannel, bukan dirinya si retail itu, gitu istilahnya. Nah, ini seru di sana gitu. Oke. Nanti lah kita bahas. Ini kita bisa bahas 1 jam lagi nih mengenai omnichannel. Masalahnya waktunya tinggal 5 menit. Oke, sekarang mungkin statement dulu dari Pak Yongki ya. Kira-kira bukan kira-kira, tapi maksudnya dengan situasi yang sekarang sudah menuju akhir ya, harapannya ya segera menjadi endemi gitu ya di banyak negara, di beberapa negara sudah melakukan itu. Tips lah gitu kan ya untuk terutama mereka yang bergerak di retail dan suppliernya. Silakan Pak. Ya, kita di FMCG ini sudah sangat well managed ya, distribusi rapi, sebelumnya semua seperti itu. Jadi nggak banyak terganggu lah, tinggal kita rebuild lagi. Kita sudah lihat tadinya namanya JT, General Trade itu turun di masa pandemi kan, karena nggak bisa berdagang, nggak dapat barang. Tapi sekarang udah mulai tumbuh lagi. Saya sudah melihat angka beberapa growth-nya lumayan bagus gitu istilahnya ya kan. Nah, tinggal keseluruhan. Saya melihat fokus lagi pada availability dan visibility. Gitu loh, ya jangan terlalu rely sama online gitu istilahnya. So harus hadir itu produk. Tadi kan survei udah mengatakan mau yang paling dekat, karena paling dekat apa? Pasti ada cepet ngambil barangnya di sana. Nah kalau cepet-cepet datang tapi nggak ada barangnya, ya bubar juga, nggak keambil di sana gitu istilahnya. So digital bisa dengan lewat brand ya, sosial media zaman sekarang yang muda-muda gitu. Tetapi tetap buat saya simple. Pada waktu pandemi, availability, visibility itu sangat lebih penting daripada branding. Branding kuar-kuar seperti apa, tapi nggak ada barangnya mau apa? Karena consumer lebih mementingkan adalah saya dapetin barang itu secepatnya, gitu istilahnya. Karena ya, mumpung ada waktu keluar ngambil barang, gitu istilahnya. Nah makanya kembali lagi, ayo garap lagi, lebih kreatif lagi ya buat saya ya, lebih kreatif lagi di lapangan nanti seperti itu. Mumpung ini nanti udah mulai dibuka, ayo kreatif lagi, jangan takut-takut lagi kalau saya bilang, sukseskan gitu. Baik, jadi availability, visibility, creativity, gitu Pak ya? Yes, correct. Ringkas. Terima kasih. Pak Adi, silakan Pak. Oke, baik Pak Siddhartha. Jadi kalau saya kan orang kenal VUCA ya, itu volatile, uncertainty, complexity, ambiguity. Saya lawan dengan kaca. Oke, kaca. Apa itu? Kaca itu knowledge and technology. Kita harus manfaatkan knowledge and technology tadi seperti Pak Yongki, harus supaya kita convenience, kita cepat dan lain sebagainya. Yang A-nya Pak, agile. Kita harus agile. Kemudian C-nya kompetens, kita harus meningkatkan kompetensi kita sendiri, jangan kita dimanfaatkan oleh digital, tapi kita harus memanfaatkan digitalisasi itu Pak. Jadi jangan terbalik, kita jangan jadi korban digital seperti itu. A-nya terakhir apa? Kaca itu, adaptation. Kita harus beradaptasi dengan situasi yang ada, sehingga kita akan memenangkan persaingan Pak di tahun 2022 dan beyond. Apalagi kalau kita ini dikaitkan dengan Pak Yuswa ini kan juga penerawangan macan air nih katanya ya. Nah, macan itu kan dilambangkan kekuatan, keberanian, percaya diri dan mampu berpihak. Tapi dari beberapa buku, dari beberapa penerawangan yang saya baca, ternyata dengan macan air ini ada 3 bisnis yang akan berkembang pesat di tahun 2022 ini. Yang pertama katanya properti Pak. Yang kedua transportasi dan logistik, dan yang ketiga Pak makanan dan minuman Pak. Jadi 3 unsur macan air ini yang membuat cocok di tahun 2022 ini itu Pak, itu penerawangan dan mudah-mudahan benar-benar terjadi seperti itu Pak. Baik. Ini kita mau nangkep pertanyaan Pak ya. Jadi siap-siap. Pak Yoki langsung aja nih. Omnichannel, karena tadi di ujung udah terlanjur bahas omnichannel. Boleh tolong diperdalam sedikit Pak, silakan Pak. Ya, omnichannel itu adalah startnya begini. Semua mesti digital, jadi sudah mesti punya informasi di dalam suatu outlet atau toko atau usaha di sana. Masalah stok lah, ya kan, semua seperti itu. Employee, staff, informasi mengenai produk dan sebagainya. Nah,
consumer datang itu dia nggak mau dibatasi antara online dan offline. Kalau dia pesen di online, ngambilnya offline itu harus bisa. Beli di offline, dianterin lewat delivery juga bisa di sana. Oke, beli di online, mau komplain, mau tuker barang di offline itu juga bisa, gitu loh. Nah, sekarang di Indonesia, saya kasih contoh di sini, kita ke suatu toko ya, di department store misalnya. Pak, saya minta ukuran yang 16, ya, warnanya biru. Waduh, 16 nggak ada, adanya coklat di sana. Oh, saya nggak mau tahu, Pak. Pokoknya saya udah lihat di online Bapak ada di sini. Saya bayar aja langsung di sini. Nanti Bapak kirim barang ke saya. Dia pasti marah. Nggak bisa, Pak. Bapak ke toko kita aja yang di mall seberang sana, gitu loh. Nah, kita sebagai consumer tuh dioper-oper. Nah, itu bukan omnichannel, Pak, gitu istilahnya. Omnichannel tuh consumer tidak mau peduli. Pokoknya, you punya toko offline, online, social commerce, kayak apapun, terserah. Yang penting saya hari ini bayar, saya dapat. Nah, gitu loh. Pelayanan itulah yang dibilang. Jadi, makanya kalau dia punya toko atau gudang, consumer nggak mau peduli mau gudang offline mau gudang online. Kalau di Indonesia pasti dipisah tuh antara gudang online dengan offline, nggak mau kecampur-campur gitu istilahnya, ya kan? Nah itu dia makanya sistem ini membutuhkan sistem yang sophisticated, yang menggabungkan semua, ya, tapi tercatat semua dan bisa siap transaksi. Saya belum menemukan tuh itu gitu di Indonesia. Makanya jangan cepet-cepet dia mengklaim bahwa Anda omnichannel. Gitu istilahnya, karena semua retail nih saya ngeliatin omnichannel ngomongnya gitu kan, sampai yang sudah bangkrut aja juga udah saya lihat websitenya bicaranya mereka omnichannel, padahal setahu saya sebelum dia wafat aja juga belum ada itu service gitu istilahnya ya. Nah, jadi makanya mengerti dulu karena omnichannel ini sangat-sangat luar biasa ke depan, effortnya gede gitu istilahnya ya. Oke. Nah Pak, kalau ini menyambung ya, jadi kalau gitu kalau memang ini sesuatu yang harus dipersiapkan, tidak mudah untuk mengklaim sebagai omnichannel gitu ya. Artinya kan ada yang harus disiapkan gitu. Nah, menurut Pak Yongki yang paling awal dulu deh, kalau sebuah retailer chain gitu ya mau menuju ke arah omnichannel, yang paling basic gitu ya, apa mereka harus siapkan? Ya, pertama adalah digitalisasi internal ya, masalah stok, masalah proses bisnisnya semua itu disiapkan di sana. Ini baik retail maupun manufaktur ya, seperti itu gitu istilahnya. Sehingga kedua adalah yang paling penting lagi adalah customer database. Ya, harus punya customer database. Di Indonesia coba kita punya customer database di waktu pandemi. Ya, mungkin 50% masalah sudah di-solve karena masih bisa tetap jualan. Gitu istilah, masih bisa connect dengan si customer di sana. Bapak mau apa, saya ladenin di sana gitu. Nah, karena customer yang nggak ada, dia mentok di sana. Masih mengharapkan spending lagi, yaitu di sosial media, marketing lagi di sana, gitu istilahnya. Di Indonesia nggak memikirkan jangka panjang soalnya. Mudah-mudahan ini ke depan sudah mulai memikirkan mengumpulkan customer database seperti itu ya. Nah, ketiga adalah komunikasi. Ya, komunikasi antara si manufacturer, si retail gitu dengan si customernya di sana gitu ya, supaya bisa mengantisipasi ke depan. Karena lama-lama kan tadi sudah di-touch ya di earlier sessions itu masalah artificial intelligence. Dengan punyanya customer database bisa mempelajari consumer behavior dia, belanjanya tiap hari apa yang dibelanjain. Kalau belanja tuh selalu ada item apa semua, itu bisa memprediksi ke depan. Nah, jadi kita bisa menawarkan sesuatu yang relevan ke dia, gitu istilahnya ya. Dan ini akan bertautan terus. Ini marketing yang sangat murah mestinya, gitu istilahnya. Tetapi karena modalnya nggak ada, tetap mahal terus, gitu loh, ya kan? Nah, contohnya nih kayak misalnya Pak Adi punya minuman Inako gitu kan. Waduh, di masa pandemi tuh sebenarnya potensinya gede banget karena orang di dalam rumah bosen ya bikin kue dan macam-macam, gitu istilahnya. Jadi Pak Adi perlu database. Siapa yang aktif bikin kue? Nah, kalau nggak punya itu, saya nggak bisa jualan. Tetap nungguin customer itu datang ke toko atau cari-cari searching Google gitu istilahnya, ya kan? Nah, makanya mudah-mudahan ke depan bangun database, entah itu secara kolaborasi ya, pinjem-pinjeman gitu, mengadakan kerjasama antara misalnya makanan dengan non makanan kan bisa bertautan gitu ya, dan lain-lainnya semua kolaborasi sehingga bisa memperbesar lama-lama database dan bisa manipulate gitu istilahnya ya, untuk menjadikan komersial. Gitu loh, seru deh pokoknya kalau ke depan dengan digital. Oke. Terima kasih. Pak Adi gimana melihat Pak? Jadi kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Yongki kan untuk mencapai titik di mana bisa disebut sebagai omnichannel ini kan jelas-jelas nggak mungkin kerja satu pihak ya. Ya dari pihak dari principal atau suppliernya juga atau manufacturers-nya juga harus sejalan dengan itu. Nah ini Pak Adi melihatnya sejauh mana kesiapan dari
para pemilik brand atau para ini dalam konteks ini adalah juga para manufacturers gitu ya untuk masuk ke dunia omni channel. Ya. Memang kita harus akui bahwa kita belum siap. Industri makanan belum siap. Kita memang sudah banyak yang memanfaatkan digitalisasi ya. Seperti tadi yang dikatakan Pak Yongki, digitalisasi tapi partial dan belum masuk ke dalam benar-benar omnichannel. Karena kita perlu big data yang sangat butuh waktu ya, ada timeline-nya dan lain sebagainya. Ini yang butuh waktu, Pak, tidak bisa karena kita masih dalam proses ke sana. Tapi saya yakin dalam waktu secepatnya ada beberapa industri yang akan siap ke sana. Saya baca di beberapa negara ya, terutama di Amerika. Misalnya mereka akan tahu, misalnya outlet ini akan tahu customer A itu biasanya belanja tiap hari apa aja yang dibelanjakan, dan sehingga mereka selalu siap gitu dengan stok yang ada yang tadi katakan Pak Yongki. Nah, inilah yang kita harus siapkan. Tapi tantangan di Indonesia, Pak, database ini sangat butuh infrastruktur yang memadai, butuh security data security ya. Ini sangat penting sekali, jangan sampai data ini bocor dan lain sebagainya, karena itu menyangkut nyawa dari usaha dari industri kita sendiri. Jadi customer data dan lain sebagainya itu sangat penting sekali. Nah, inilah yang kita butuhkan, infrastruktur, belum lagi infrastruktur dari internet provider ini juga sangat penting sekali, jangan on off dan lain sebagainya. Itu kita butuh kolaborasi semua pihak, Pak, tidak bisa masing-masing berjalan sendiri, tapi harus berkolaborasi semua. Oke, Pak Yongki, ini terakhir ya pertanyaan terkait dengan jenis produk ya, karena ini kan kita ini beruntung sekaligus juga mungkin curse juga ya. Kita harus berhadapan dengan 3 generasi yang punya daya beli yang aktif, yang punya inilah daya tawar gitu, sehingga pilihan produk itu menjadi penting gitu ya, jenis produk, varian baru, bahkan mungkin produk baru gitu ya. Nah, Pak Yongki melihat ke depan gimana nih Pak untuk perusahaan-perusahaan? Artinya setelah pandemi ini bergeser ke arah endemi gitu ya, penerimaan terhadap produk baru itu seperti apa ya? Menurut Pak Yongki gimana? Ya. Waduh, ini topik luar biasa. Untung diangkat ya. So, intinya ini akan banyak produk baru ya. Konsumen juga bosan ya. Dia selalu mencari. Anda lihat aja ya, yang namanya boba, namanya kopi, muncul terus ya inovasi-inovasi baru. Sama produk lain juga demikian. Nah, ini yang saya sedang pikirkan juga, karena saya juga konsult ke suatu company juga FMCG di sini, bahwa yang beda ini ketika kita launching nanti gitu loh, ya kan, masuk nggak ke niche-nya atau ke wants-nya orang-orang baru di sini gitu. Saya yakin ada perubahan untuk terutama yang muda-muda di sini gitu istilahnya. Nah, ini consumer insight-nya yang perlu diteliti lebih dalam lagi di sini. Apa maunya mereka gitu loh, ya kan? Karena pasti berbeda dengan zaman dulu. Kalau kita mau launching produk, kita punya feeling lah, guts gitu loh. Karena saya melihat banyak sekali launching produk tetapi kok nggak pick up ya gitu istilahnya, produk baru di sini gitu istilahnya. Apakah ini nggak kena masalah soal positioning brandingnya, komunikasinya, ya, atau produknya gitu istilahnya. Nah, ini sangat menarik nih, makanya kita mesti enrich lagi, mungkin buka topik lagi di sini ya, pakar-pakar membuka consumer insight untuk segmen-segmen yang terutama yang muda-muda ini gitu loh istilahnya. Oke, kalau yang premium gimana Pak? Oh, premium tetap akan kencang gitu ya. Semua akan premiumisasi. Ekonomi Indonesia akan meningkat terus. Kita dari menengahnya ada tiga stage kalau buat saya, low, mid, and upper. Nah, ini mid yang lagi akan berkembang. Anda lihat semua produk premium naik semua. Mobil yang laku juga yang lebih tinggi tingkatannya. Produk juga demikian gitu. Duitnya banyak soalnya kelas menengah ke atas. Jadi Pak Adi sudah angkat gitu ya. Duitnya banyak, tinggal dia beliin. Tapi pasti belinya mau yang lebih bagus, nggak mau yang lebih ini. Apalagi orang sekarang yang dinamakan Prof Renald Kasali flexing gitu ya, buat show off juga gitu istilahnya. So intinya akan tetap premisasi semua ke atas ya. Launching juga demikian gitu, meskipun nanti jualnya dengan harga affordable itu lain lagi gitu istilahnya ya. So, jadi trennya ke depan jangan takut meluncurkan produk baru. Yang penting memahami ya. Harus malah ya. Harus premium karena
pendapatan per kapita naik terus gitu kan Pak ya? Yes. Oke. Premium tuh bukan berarti luxury ya. Premium tuh lebih meningkat, lebih bagus lah gitu. Oke, Pak Adi gimana nih Pak kesiapan dari sisi manufacturers ya? Tahu bahwa market itu siap menerima produk baru, market siap menerima produk premium Pak. Gimana Pak? Ya, seperti tadi saya katakan bahwa generasi milenial dan Z kita lebih dari 53%. Ini mereka tidak terlalu loyal terhadap produk-produk tertentu atau premium, tetapi mereka ingin new experience Pak, ingin produk baru ya. Inilah kesempatan dari industri untuk menciptakan produk baru untuk melayani ke permintaan mereka. Ini yang kita lihat, sehingga tadi saya sepakat dengan Pak Yongki bahwa kita harus terus berinovasi untuk menciptakan produk baru. Dan ditunjang lagi, pemerintah Indonesia kan sudah mempersiapkan menuju 100 tahun Indonesia 2045, di mana Bappenas memperkirakan dan prediksi bahwa PDB per kapita kita akan menjadi 23.000. Sementara PDB kita sekarang sekitar 4.000. Kita bisa bayangkan Pak, dengan PDB yang sangat tinggi tersebut, orang tidak hanya memikirkan barang murah saja, tapi memikirkan bagaimana mendapatkan produk yang valuable, yang fungsional, yang bisa lebih bermutu, dan tidak hanya sekedar cari murah. Memang tantangan kita saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang mencari produk-produk murah karena terutama karena daya beli. Tapi dengan PDB yang tinggi Pak, nanti kita akan kewalahan menciptakan produk-produk baru. Nah, inilah kesempatan masuk ke industri makanan dan minuman. Sekaligus promosi Pak. Oke. Investlah di industri makanan dan minuman. Oke Pak, ini penutup beneran Pak. Tips, pesan ya untuk para pelaku industri makanan minuman. Silakan Pak Adi. Oke, jadi industri makanan minuman tadi saya katakan kita harus manfaatkan teknologi dan digitalisasi ini untuk mendukung industri kita, dan kita harus agile dan beradaptasi, melihat situasi sehingga kita bisa memenangkan persaingan di pasar global dan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Itu Pak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Pak Yongki? Ya, so intinya adalah ayo kita melangkah ke satu era baru ya. Kita berpikir 10 tahun ke depan. Jadi kita siapkan tren yang sebenarnya buat 10 tahun mendatang ya, gitu istilahnya. So intinya bukan soal online offline, bukan ya. So intinya adalah memang taste semua harus disiapkan apa yang excitement mereka, karena semua orang inovatif gitu istilahnya. Jadi Anda mesti membedakan diri lebih inovatif lagi, tapi masuk ke dalam needs dan wants-nya atau imajinasinya si konsumen gitu loh ya, bukan kayak dulu lagi pakai apa ya, pakai kira-kira dan sebagainya gitu. So it's going to be exciting era ya, serba perubahan. Ini tikungan, jadi Anda kalau mau juara ambil posisi di tikungan gitu ya, jangan di jalan lurus, gebernya kelamaan gitu susah. Ya. Baik, jadi kreativitas tetap nomor 1 ya kelihatannya ya, keberanian untuk berinovasi ya. Baik, terima kasih Pak Adi, terima kasih Pak Yongki untuk penjelasan diskusi meskipun singkat, saya kira sangat-sangat ini ya, menginspirasi kita ya untuk siap menghadapi the next step ya, the next normal ya. Saya izin untuk menutup sesi ini, semoga Bapak Ibu semua, Bapak berdua ya, sehat selalu dan tetap menginspirasi. Jangan lupa tetap saksikan sesi berikutnya di Indonesia Industry Outlook 2022, Fast and Brave, the Year of the Tiger. Oke, terima kasih semuanya.